Dan saudara, untuk mengetahui lebih jelasnya terkait dengan investasi dana haji, kita telah terhubung langsung dengan staf khusus Kementerian Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo. Selamat siang Pak Justinus. Selamat siang Mbak Natasha. Baik Pak Justinus, terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami dalam Klik Indonesia Siang. Langsung saja Pak Justinus, tadi informasi sebelumnya bahwa Anda menjelaskan di Twitter tentang dana haji ini Pak, bisa dijelaskan dan juga diklarifikasi terkait dana haji yang disebut diambil dalam bentuk surat utang negara Pak? Baik, terima kasih. Jadi kami klarifikasi, tidak benar tuduhan seolah-olah Kementerian Keuangan mengambil dana haji untuk dibelikan surat berharga negara. Karena sesuai undang-undang, BPKH punya kewenangan mutlak untuk menentukan instrumen investasi mana yang menguntungkan dan mereka pilih, dan itu akan bermanfaat bagi para calon jemaah haji. Jadi kami tegaskan di sini, keputusan investasi ada pada BPKH dan itu dibelikan surat berharga syariah negara, betul, seperti investor-investor lain. Tidak ada privilege, tidak ada perlakuan khusus, semuanya sama. Baik mekanisme dibeli harga pasar, termasuk imbal hasil juga sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Itu yang kira-kira menjadi penegasan dari kami, Pak. Baik, Pak Justinus, selanjutnya bisa dijelaskan kembali terkait dengan rincian investasi dana haji ini, Pak, karena disebutkan 70% investasi dan 30% berada di perbankan. Baik. Jadi sesuai dengan data, betul, BPKH menginvestasikan 70% dana kelolaan mereka ke instrumen surat berharga syariah negara. Tentu karena ini instrumen berbasis syariah menjadi pilihan BPKH dan kita menghormati itu, kita mengapresiasi. Sekaligus kita juga sampaikan, imbal hasil yang diterima secara rata-rata adalah 7,8% setahun. Artinya jauh lebih tinggi dibanding inflasi, bahkan juga di atas bunga deposito. Berarti ini instrumen yang memang menguntungkan, tidak beresiko, dan juga berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Artinya memang ini menjadi pilihan kebijakan yang sangat baik dan tidak perlu dipersoalkan karena selama ini selain imbal hasil juga dibayarkan secara rutin dan menguntungkan, dijamin aman, karena ini obligasi pemerintah yang tanpa resiko, Mbak Natasha. Baik, berarti Anda mengatakan bahwa ini dijamin aman begitu ya Pak ya? Ya, dan perlu kami tambahkan, tudingan pada pemerintah seolah-olah mengambil dana haji tidak benar, karena kalau boleh saya sampaikan, total SBN atau surat berharga negara sampai saat ini adalah sekitar 6.800 triliun. Sedangkan dana haji yang diinvestasikan ke surat berharga negara itu sekitar 106 triliun. Artinya sangat jauh dibanding total surat berharga negara lainnya, yaitu 6.800 triliun. Saat ini pemerintah juga terus melakukan diversifikasi produk supaya semakin banyak orang bisa terlibat dalam pembiayaan pembangunan kita melalui berbagai skema atau model jenis obligasi. Ya. Ini menguntungkan karena satu, yang membeli adalah warga negara Indonesia, instrumen dalam bentuk rupiah, imbal hasilnya kompetitif, bagus, serta dijamin bebas dari resiko. Baik. Pak Justinus, dari apa yang sudah Anda jelaskan tadi bahwa dari setahun ada 7,8% seharusnya keuntungannya jauh lebih tinggi dari investasi. Namun saat ini Pak, ada wacana kenaikan dana haji di mana sejumlah negara di dunia Pak menurunkan dana haji ini Pak. Ya, untuk hal ini tentu menjadi domain kewenangan dari Kementerian Agama. Kami tidak dalam kapasitas untuk menyampaikan hal tersebut, tetapi kami berpendapat hal ini sudah melalui serangkaian kajian dan saat ini pun juga masih berproses untuk dilakukan pendalaman-pendalaman, termasuk berdiskusi dengan DPR dan juga para stakeholders. Pada intinya, pemerintah ingin memastikan bahwa dana haji aman, pelayanan haji juga bisa dilakukan dengan baik, dengan lancar,
dan juga sustain. Artinya ke depan ini terus menjamin keberlangsungan pembiayaan haji agar semakin banyak umat Islam yang dapat beribadah dan juga mendapatkan pelayanan terbaik, Mbak Natasha. Baik, Pak Justinus, apakah wacana kenaikan dana haji ini memang sudah sesuai dengan tingkat inflasi di tanah air dan Arab Saudi, Pak? Memang kita melihat tahun terakhir 2022 inflasi kita ada di sekitar 5,5%. Ini sebenarnya masih jauh lebih rendah dibanding rata inflasi di banyak negara lain. Dan kita optimistik tahun ini pun bisa mengendalikan inflasi dengan lebih baik. Namun juga kita sadari biaya haji sebagaimana disebutkan Menteri Keuangan memang sudah cukup lama tidak disesuaikan. Di sisi lain terjadi penyesuaian biaya dari berbagai aspek transportasi, penginapan, dan penyelenggaraan. Tentu hitungan Kementerian Agama didasarkan pada data fakta lapangan yang kuat dan penyesuaian yang direncanakan ini pun demi menjaga sustainabilitas atau keberlangsungan pelayanan penyelenggaraan haji. Jadi bukan untuk kepentingan pemerintah, tapi untuk justru kepentingan umat. Maka di sini memang perlu sosialisasi, edukasi yang baik, sehingga kami dari Kementerian Keuangan juga mengambil porsi kami untuk menyampaikan agar masyarakat, para calon jemaah tenang, tidak perlu khawatir, karena dana yang telah Anda setorkan dikelola dengan baik, dengan aman, dan juga berkontribusi dalam rangka menjamin kelak Anda akan dapat menjalankan ibadah haji dengan baik. Baik, itu artinya pemerintah memastikan keberlangsungan dana ibadah haji dan tentunya seperti yang sudah Bapak katakan tadi bukan untuk keuntungan pemerintah. Terima kasih Bapak Justinus Prastowo sebagai staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami dalam Klik Indonesia Siang. Selamat siang dan sehat selalu Pak. Selamat siang, terima kasih. Salam sehat Mbak.